Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin yang saya muliakan, kita masuk ke hadis yang ke-6 dari 9 hadis yang masuk dalam babul ikhlas, bab ikhlas wa ihdarin niyah, dan menghadirkan niat fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyah, menghadirkan niat di segala amalan, perkataan dan keadaan yang nampak ataupun tidak nampak. Kita masuk ke hadis yang ke-6 dari 9 hadis. Wa an Abi Yazid, dan dari Abi Yazid, Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Dari Abi Yazid, Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka ketiganya. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Ma'an, bapaknya dan kakeknya semuanya sahabat. Qal, Ma'an berkata, kana abi yazidu akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Adalah bapakku Yazid, dia mengeluarkan beberapa dinar, bersedekah dengan dinar-dinar tersebut, kemudian dia meletakkan dan menitipkan kepada seseorang di masjid. Faji'tu fa'akhadtuha, maka saya datang dan mengambil apa yang telah diberikan oleh bapakku Yazid. Fa'ataitu biha, kemudian saya datang kepada bapakku dan menunjukkan dinar yang tadi dibawa oleh bapakku, sebagian dinar yang tadi dibawa oleh bapakku. Faqal, maka bapaknya Yazid berkata, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah saya tidak bersedekah untukmu. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Ma'an, saya bawa perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid, engkau mendapatkan apa yang kau niatkan wahai Yazid. Walaka ma akhadta ya Ma'nu, dan bagi engkau apa yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Rawahul Bukhari, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Di hadis yang ke-6 ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memulainya dengan kunyah. Dan kunyah itu nama atau julukan atau panggilan yang dinisbatkan kepada abu apabila bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Dan penggunaan kunyah ini dilakukan oleh orang-orang Arab dalam rangka menghormati orang yang mereka panggil. Sehingga ketika memanggil seseorang dengan penghormatan, maka panggilannya dengan ya aba fulan, wahai abu fulan, wahai ummu fulan. Dan termasuk keistimewaan yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya setiap sahabat yang baru beliau bawakan,
maka beliau cantumkan nama kunyahnya. Antum perhatikan, hampir semuanya. Dari Jabir sebelumnya ada Abu Abdillah, dan kemudian sebelumnya lagi Aisyah, di hadis yang kedua Ummu Abdullah, dan hadis yang pertama Umar bin Khattab disebutkan oleh beliau Abu Hafs. Sehingga ini menunjukkan perhatian Al-Imam Nawawi rahimahullah terhadap kunyah-kunyah yang dimiliki oleh para sahabat. Kemudian nama perawi kita adalah Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas. Sebelum masuk ke tentang biografi perawinya, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia dan bapaknya dan kakeknya semuanya sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, kemudian mati di atas keimanannya, maka itu adalah sahabat. Orang yang bertemu, ketika bertemu dalam keadaan iman. Apabila bertemu tidak dalam keadaan iman, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian dia beriman, maka bukan sahabat Nabi. Contohnya siapa? Dia bertemu dengan Nabi, tapi selama bertemu dengan Nabi dia tidak pernah beriman. Tapi setelah Rasulullah wafat, pada zaman Abu Bakar ataupun zaman Umar, dia baru beriman. Contohnya adalah Ka'ab al-Ahbar, orang Yahudi, yang kemudian dia Islam dengan Islam yang sangat baik. Dia bertemu dengan Nabi, akan tapi tidak beriman. Baru setelah Rasulullah wafat dia beriman. Maka dia bukan termasuk dari sahabat Nabi. Begitu juga orang yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini pun bukan sahabat. Jadi harus ketentuannya bertemu. Bertemu itu tidak harus melihat, bertemu. Karena sebagian sahabat tidak bisa melihat, kayak Ibn Ummi Maktum, tidak melihat, tapi dia termasuk sahabat. Jadi sezaman saja kemudian beriman dan tidak bertemu, maka bukan sahabat Nabi. Dan mereka dikategorikan sebagai tabi'in, atau bahasa yang lebih khusus lagi mukhadram. Orang yang bertemu dalam dua zaman, maka itu dikategorikan sebagai mukhadram. Seperti contohnya siapa? Yang terkenal itu An-Najasyi. Najasyi, Raja Habasyah Ethiopia. Dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwasanya Najasyi ini adalah orang saleh. Laqad mata ar-rajulu salih, sungguh telah wafat orang yang saleh, yaitu Najasyi ini. Ashamah namanya. Begitu juga ada yang namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani orang Yaman yang kemudian dia beriman kepada Nabi pada zaman Nabi, akan tapi dia tinggal di Sana'a. Dia tinggal di Sana'a, kemudian di Sana'a pada saat itu ada pergerakan nabi palsu yang namanya Al-Aswad Al-Unsi. Kemudian dia termasuk orang yang kokoh dalam keimanannya. Kemudian apa kejadian yang hebat terjadi sama Abu Muslim? Dia dibakar dengan api yang sangat besar, kemudian dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala tersebut. Kemudian tidak lama ataupun setelah beberapa lama dia di dalam api, maka dia keluar dalam keadaan sehat walafiat. Bingung ini Al-Aswad Al-Unsi, nabi palsunya. Ini masuk api nggak keluar, takutnya malah merusak keimanan pengikut-pengikutnya, yang mana pengikutnya itu iman kepada Al-Aswad Al-Unsi bukan karena kebenarannya, akan tetapi fanatisme kesukuan saja. Kapan lagi kita punya nabi nih? Kabilah kita punya nabi. Jadi kabilahnya itu beriman bukan karena orang ini benar, bukan. Kapan lagi kita punya nabi? Jangan sampai nabi itu cuma milik Quraisy saja. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika menjadi nabi,
mengatakan beliau dirinya adalah Rasul, diperangi oleh orang-orang Quraisy, bahkan perangnya sangat lama. Dan ini termasuk dari keistimewaan yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nama sahabat, nama kunyah senantiasa disebutkan ketika sahabat tersebut pertama kali disebutkan oleh penulis. Kemudian adapun biografi dari Abu Yazid, Ma'an ibn Yazid, disebutkan bahwasanya beliau bernama Yazid ibnul Yazid beliau adalah Ma'an bin Yazid bin Akhnas bin Habib bin Jurra bin Zi'ab bin Malik bin Khifaf bin Imra'il Qais bin Buhthah bin Sulaim As-Sulami. Dan termasuk keutamaan yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Nawawi yang dimiliki oleh beliau dan bapaknya dan kakeknya adalah semuanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hanya dimiliki oleh beberapa keluarga saja yang mereka hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 generasi semuanya menjadi sahabat Nabi. Mungkin selain dari keluarga Ma'an ini ada keluarganya Zaid ibn Harithah. Karena Zaidnya memeluk Islam, Harithahnya memeluk Islam, kemudian Usamahnya pun memeluk Islam. Jadi 3 generasi semuanya masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Yang lebih menonjol lagi siapa? Abu Bakar. Kalau Abu Bakar ini 4 generasi. Dari ayahnya Abu Bakar, Abu Quhafah, kemudian Abu Bakar, anak-anaknya Abu Bakar seperti Asma, Aisyah, kemudian Abdurrahman. Kalau Muhammad bukan sahabat. Kemudian setelahnya generasi cucunya yaitu seperti Abdullah ibn Zubair. Maka 4 generasi semuanya adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwasanya kunyah beliau adalah Abu Yazid. Dan ini menunjukkan kebiasaan orang-orang Arab bahwasanya mereka itu apabila memiliki putra, maka nama putranya dinamakan dengan nama ayahnya. Dan ini kebiasaan orang-orang Arab yang telah ditetapkan oleh Islam, bahwasanya hal ini termasuk dari sunnah. Dan Nabi SAW melakukannya juga. Muhammad bin Abdullah, anaknya namanya siapa? Abdullah, namanya anaknya Nabi SAW Abdullah. Dan termasuk sesuatu yang ditetapkan. Bahkan juga seperti Abdullah ibn al-Abbas, beliau namanya memiliki kunyah siapa? Abul Abbas, bapaknya Abbas. Kemudian dia memiliki putra namanya Al-Abbas sesuai dengan nama ayahnya. Bahkan memiliki putri juga beliau namakan dengan nama ibunya, Lubabah. Menunjukkan perhatian para sahabat terhadap nama kedua orang tuanya kemudian diturunkan kepada anak-anaknya adalah menjadi hal yang telah ditetapkan dalam Islam. Sehingga termasuk kebanggaan dari mereka bahwasanya mereka berkunyah dengan kunyah nama bapak-bapak mereka. Seperti dalam hadis ini, Abu Yazid. Dan sebagian orang-orang Arab apabila mereka berkenalan dengan seseorang kemudian menyebut nama ayahnya. Saya fulan bin fulan. Misalnya di sini Ma'an ibn Yazid. Maka termasuk kebiasaan orang Arab, mereka tidak menanyakan kepada yang ditanyakan ini berapa anaknya, tidak. Karena apabila ketika ditanya berapa anaknya kemudian tidak punya anak, maka pembicaraan menjadi kaku, gak enak. Jadi menjaga perasaan tidak ditanya. Akan tetapi ketika seseorang itu diketahui bahwa bapaknya adalah si fulan, maka langsung dikunyahkan dengan kunyah nama bapaknya
tanpa meneliti terlebih dahulu apakah dia itu memiliki anak dengan nama bapaknya. Paham nggak? Jadi tidak diteliti dulu, ini punya anak nggak? Namanya siapa? Tidak, akan tapi langsung, oh kalau namanya bapaknya Abdullah, langsung si anak ini dipanggilnya Abu Abdillah. Orang yang ada di hadapannya itu dipanggil dengan Abu Abdillah. Sehingga sebagian ulama membahas tentang kunyahnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah nama kunyahnya adalah Ummu Abdillah seperti yang sudah kita bahas. Padahal beliau tidak memiliki anak. Sebagian ulama mengatakan dengan apa yang telah tadi saya sebutkan, bahwasanya beliau memiliki kunyah Abdullah karena ayahnya bernama Abdullah, karena Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah. Jadi dipanggil Ummu Abdillah karena ayahnya bernama Abdullah. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha diberikan nama kunyah dengan Ummu Abdillah karena anak kakaknya yang bernama Abdullah tumbuh besar bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga beliau diberikan nama kunyah dengan kunyah Ummu Abdillah. Disebutkan oleh Yazid bin Habib bahwasanya ketiganya, yaitu Ma'an, Yazid dan Al-Akhnas, ketiga-tiganya adalah termasuk orang-orang yang telah ikut dalam perang Badar. Jadi ketiga-tiganya ikut dalam perang Badar. Sehingga ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh keluarga ini. Sehingga sebagian ulama mengatakan apabila riwayat ini adalah riwayat yang sahih, karena Abu Umar menyelisihi riwayat ini. Apabila riwayat ini adalah riwayat yang sahih, maka ini menunjukkan adalah satu-satunya keluarga yang ikut dalam perang Badar dan memiliki keutamaan sebagai veteran perang Badar. Karena veteran perang Badar ini memiliki keutamaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "I'malu ma syi'tum." Kalian beramallah sesuka hati kalian. Faqad ghafartu lakum. Karena kata Allah, saya telah mengampuni kalian semua. Kemudian dikatakan oleh Ma'an, beliau berkata tentang dirinya, "Bay'atun nabiyya ana wa abi wa jaddi." Saya telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapak saya dan kakek saya, wa khasamtu ilai, dan saya pun pernah mengadukan satu permasalahan kepadanya. Wa khataba alayya fa ankahani, dan beliau pun telah meminang untukku, sehingga beliau ini termasuk orang yang mewakiliku untuk meminang. Jadi beliau memiliki keutamaan dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga termasuk sahabat-sahabat yang dikenal dengan keberaniannya, dengan kekuatannya. Karena sahabat ini macam-macam, beda-beda. Ada sahabat yang ahli berperang dan senantiasa berperang, ahli strategi, seperti siapa? Khalid bin Walid, seperti Amr bin Al-As, itu ahli perang. Senantiasa dikenal dengan kecerdasan mereka dalam berperang. Ada sahabat yang mengangkat senjata saja tidak bisa. Seperti siapa? Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit termasuk sahabat yang tidak dikenal dalam berperang, akan tapi ahli syair. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hassan, "Ya Hassan, uhjuhum biqasaidik." Serang mereka, orang-orang kafir itu, dengan syair-syairmu. Sehingga syair-syairnya itu lebih tajam daripada sabetan pedang. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Dan beliau pun termasuk orang-orang yang ikut dalam pembebasan kota-kota dan tidak berdiam diri di kota Madinah, sehingga termasuk orang yang hadir dalam pembebasan kota Damaskus, negeri Syam. Kota Damaskus ini peperangannya adalah peperangan Yamamah ya. Yarmuk apa Yamamah? Yarmuk kali ya. Peperangan
Yarmuk yang kemudian setelahnya ada peperangan pembebasan kota Damaskus. Dan yang dihadapi tidak main-main, Romawi dengan tentara yang sangat terlatih. Dan pada saat itu yang memegang kendali kepemimpinan adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Wa kana Umar, disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk orang yang menghormati dan sangat menyanjung terhadap sahabat Ma'an ini. Dan disebutkan bahwasanya beliau memiliki rumah di kota Damaskus, dan beliau pun tinggal di kota Damaskus. Setelahnya ketika terjadi peperangan antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhuma, maka Ma'an ini termasuk sahabat-sahabat yang ikut berperang bersama Muawiyah. Karena apa? Karena orang itu tergantung dengan lingkungannya, di mana dia tinggal. Di mana dia tinggal, maka cara berpikirnya akan terbentuk di mana dia tinggal. Orang-orang Damaskus, orang-orang Syam yang mereka telah dipimpin oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan selama 20 tahun menjadi gubernur, itu mereka sangatlah mengenal kedermawanan dari Muawiyah. Sangatlah mengenal bahwasanya Muawiyah ini pribadi yang sangat luar biasa. Tidak mudah marah, kebijakan-kebijakannya sangat membantu warga yang ada di sekitarnya, dan kedermawanan yang sangat luar biasa. Sehingga orang-orang yang tinggal dekat dengan Muawiyah cinta mati kepada Muawiyah. Sehingga ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhu, maka sahabat-sahabat yang dekat dengan Muawiyah sangat loyal terhadap Muawiyah karena mengetahui keutamaan-keutamaannya. Sebagaimana orang-orang yang tinggal di negeri Kufah, mereka pun membantu dan berperang bersama Ali untuk memerangi Muawiyah. Karena apa? Mereka mengetahui keutamaan-keutamaan Ali seperti apa, bagaimana ibadahnya, bagaimana kedermawanannya, bagaimana peperangainya, bagaimana kebijakan-kebijakannya, mereka tahu. Sehingga mereka mendukung orang-orang yang terdekat di antara mereka. Sehingga dikatakan bahwasanya al-insanu ibnu bi'atihi, seseorang itu adalah akan menjadi pribadinya itu tergantung dengan bi'ah, lingkungan yang dia tinggal. Dan beliau pun termasuk sahabat yang memerangi Romawi dan kemudian wafat pada peperangan yang namanya Marj Rahid pada tahun 64 Hijriah. 64 Hijriah ini setelah Muawiyah meninggal dunia. Maka Ma'an ini baru meninggal dunia di zamannya Yazid bin Abi Sufyan. Jadi ini adalah biografi singkat yang berkaitan dengan Ma'an Abu Yazid. Dalam hadis ini jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalamnya diceritakan bahwasanya bapaknya yang bernama Yazid bersedekah dengan mengeluarkan dinar-dinar yang ia bawa dari rumahnya untuk bersedekah dan ia titipkan kepada seseorang. Ketika disebutkan bahwasanya Yazid bapaknya ini bersedekah dengan dinar itu adalah emas, menunjukkan bahwasanya ayahnya ini memiliki keluasan dan kelapangan dalam rezeki. Jadi tidak termasuk orang yang pas-pasan, karena kebanyakan orang pada saat itu mereka bertransaksinya itu dengan dirham. Kalau dirham itu perak, dinar emas. Dinar tentu lebih besar dan lebih mahal nilainya daripada dirham. Sehingga ketika Yazid ini bersedekahnya dengan dinar, menunjukkan bahwasanya Yazid ini termasuk orang-orang yang memiliki keluasan. Sehingga ketika bersedekah ia titipkan kepada seseorang, maka disebutkan oleh Ma'an, dia mengambil apa yang ia lihat dari harta ataupun sedekah yang ada di masjid yang dipegang oleh
oleh seseorang. Bisa jadi Yazid ini menitipkan kepada seorang, nih beberapa dinar, tidak disebutkan bilangannya berapa, engkau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan dinar-dinar tersebut. Karena sahabat-sahabat yang mereka tinggal di masjid adalah sahabat-sahabat yang mereka disebut dengan ahli suffah. Mereka tidaklah memiliki rumah, mereka tidaklah memiliki pekerjaan tetap, bahkan mereka dikategorikan sebagai fuqara'nya para sahabat. Bahkan di antara mereka ada yang cuma memiliki satu baju saja, sangat sederhana sekali dan sangat pas-pasan sekali. Sehingga Yazid bin Akhnas ini ketika memberikan dinar, sebagian dinarnya memberikan kepada orang yang mewakilinya, bagikan kepada seseorang yang berhak untuk mendapatkannya. Kemudian tidak tahunya yang mengambil adalah putranya sendiri. Bisa jadi putranya pada saat itu memiliki keperluan yang mendesak, maka dia mengambil apa yang ia dapati di masjid. Kemudian ia kabarkan kepada ayahnya. Maka ayahnya mengatakan kepada anaknya, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah saya tidak menghendaki untuk memberikan kepada engkau, karena apabila saya menghendaki untuk memberikan kepada engkau, tidak butuh waktu untuk memberikan kepada seseorang yang ada di masjid kemudian engkau yang mengambilnya. Apabila saya membutuhkan untuk memberikannya kepada engkau, pastinya saya akan memberikan secara langsung. Kemudian hal ini dikatakan oleh Abu Yazid, maka demikian saya bawa kasus ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka apabila berbeda pendapat maka mereka mengembalikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mereka mengarang-arang, tidak mereka mencerna sendiri, tidak. Padahal sebagian para sahabat adalah ulama. Akan tapi ketika ada perbedaan pendapat di antara mereka, maka mereka langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan waraknya para sahabat, rasa takut mereka terhadap kehidupan dunia mereka. Apa benar, apa salah, mereka pun sangat berhati-hati untuk mengambil kesimpulan hukum. Sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan yang menerpa diri mereka, keluarga mereka, maka mereka langsung bertanya kepada sumber hukumnya yang mengabarkan kepada mereka langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi sama Ma'an ini. Begitu juga terjadi sama Zainab. Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah mengabarkan kepada perempuan-perempuan, wahai perempuan-perempuan, saya melihat kalian ini kebanyakan adalah penghuni api neraka. Bersedekahlah kalian dengan harta-harta kalian, dengan perhiasan-perhiasan kalian. Sebagian perempuan ketika mendengar hal tersebut tidak membawa perhiasan, sehingga sebagian memberikan langsung kepada Bilal yang pada saat itu menampung perhiasan-perhiasan, sebagian yang lain pulang ke rumah, termasuk Zainab ini. Maka Zainab ketika pulang ke rumah ketemu sama suaminya Abdullah ibn Mas'ud, salah seorang ulama besar dari kalangan sahabat, dan beliau adalah orang yang keenam masuk Islam, jadi sahabat senior. Ditanya mau kemana? Saya mau bersedekah kepada Rasulullah dengan perhiasan saya. Kata Abdullah, jangan kau berikan kepada orang. Kalau mau bersedekah, sedekah kepada saya. Kata Abdullah, saya fakir, saya miskin. Mau kemana jauh-jauh? Saya, anak saya juga miskin. Kata Zainab, kok bisa gitu? Maka kata Zainab, saya wallah tidak akan melakukannya kecuali saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu Zainab itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sadaqa Abdullah, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abdullah. Zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim.
suamimu dan anakmu adalah orang yang paling engkau berhak untuk bersedekah kepada mereka. Ini mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW di permasalahan-permasalahan yang ada pada diri mereka. Ini menunjukkan keimanan yang besar pada diri para sahabat. Dan Allah puji hal ini. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka mereka demi Rabbmu tidak akan beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai pemutus perkara di tengah-tengah mereka, perkara yang ada pada diri mereka yang mereka perselisihkan. Mereka tidaklah beriman. Allah bersumpah dengan dirinya, wa rabbika, dan demi Rabb kamu wahai Muhammad. Mereka manusia tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan kamu pemutus perkara di tengah-tengah perselisihan yang ada pada diri mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapati di hati-hati mereka kesempitan. Mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ini adalah sifat para sahabat ridwanullahi alaihim. Ada perbedaan, ada perselisihan baik di rumah antara ayah dengan anak seperti Ma'an dengan Yazid, seperti juga Nu'man ibn Bashir dengan Nu'man ibn Bashir dengan ibunya. Ketika ada perbedaan, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hibah. Bashir memberikan hibah yang sangat banyak kepada Nu'man. Ketika ibunya mengetahui, istrinya mengetahui, maka istrinya Bashir itu mengatakan, saya tidak ridho kecuali engkau menjadikan Rasulullah sebagai saksi. Maka ketiganya datang kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW katakan kepada Bashir, wahai Bashir, apakah engkau berikan hibah ini kepada anak-anakmu yang lain? Tidak, saya berikan kepada Nu'man saja. Maka kata Rasulullah SAW, wallahi la ashhadu ala jaur, demi Allah saya tidak akan menjadi saksi terhadap kezaliman, sehingga apa yang mereka lakukan itulah sesuatu yang tidak benar. Ingin memberikan hibah tidak hanya khusus kepada satu anak, akan tetapi haruslah berasaskan dengan keadilan, harus adil. Beda dengan waris. Waris itu ada bagian-bagiannya. Adapun hibah maka harus dilihat yang lain pun harus dapat. Jadi perbedaan-perbedaan tersebut mereka sampaikan kepada Rasulullah, walaupun perbedaan-perbedaan tersebut berada di balik rumah mereka yang kokoh, tidak tembus kepada Rasulullah, tapi mereka ceritakan hal ini kepada Rasulullah, menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka apabila ada permasalahan berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ayat 65. Ayat sebelumnya ayat 60. Ayat 60 disebutkan orang-orang munafikin. Bagaimana sifat mereka? Orang-orang munafikin apabila mereka berbeda pendapat di antara mereka, baik di kalangan mereka ataupun antara mereka dengan orang-orang Yahudi, maka mereka tidak mau berhukum kepada Rasulullah, tidak mau tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka demennya kepada apa? Kepada dukun, kepada orang pintar. Sehingga Allah katakan dalam ayat ke-60, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asyaitanu an yudillahum dalalan ba'ida.
Tidakkah engkau mengetahui wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengklaim diri mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada engkau dan diturunkan kepada sebelum engkau. Mereka mengklaim diri mereka beriman. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka menginginkan berhukum terhadap taghut. Apabila ada permasalahan tidak datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka datangnya kepada taghut, baik itu kepada dukun ataupun kepada berhala yang itu adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat 61, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah, menunjukkan bahwasanya orang-orang munafikin itu jauh dari Rasulullah, tidak dekat hidupnya dengan Rasulullah, menjauh. Rasulullah di mana, maka mereka mengambil posisi yang jauh dari Rasulullah, sehingga diseru oleh Allah, ta'alau, kemari. Beda dengan para sahabat sejati, di mana ada Rasulullah maka mereka dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarilah terhadap apa yang telah Allah turunkan. Kemarilah kepada Rasulullah. Ra'aital munafikin. Engkau dapati orang-orang munafikin, mereka menghalangi kepada engkau dengan penghalangan sebenar-benar penghalangan. Sehingga ini menunjukkan ayat ini dan ayat sebelumnya berkaitan dengan orang-orang munafikin. Adapun orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila ada permasalahan mereka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berbeda pendapat di setiap apapun permasalahan apapun, baik besar ataupun kecil, baik individu ataupun yang berkaitan dengan hajat masyarakat, maka kembalikanlah, farudduhu ila Allah, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, war Rasul, dan kembalikan kepada Rasul, kepada hadis-hadis Nabi. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan yang hanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam menyelesaikan semua permasalahan mereka hanyalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Maka ketika Ma'an ini membawa permasalahan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laka ya Yazidu ma nawaita. Wahai Yazid, bagi engkau itu apa yang engkau niatkan. Artinya ketika engkau membawa beberapa dinar itu dalam rangka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapatkan ganjaran dari apa yang telah engkau niatkan, walaupun yang mengambilnya adalah anak engkau. Bisa jadi anak tersebut dalam keadaan termasuk orang-orang yang membutuhkan, sehingga halal baginya untuk mendapatkan apa yang telah dibawa oleh Yazid. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan apa yang didapat oleh Yazid adalah apa yang telah dia niatkan. Laka ya Yazidu manawait. Apa yang engkau dapatkan wahai Yazid, apa yang kau niatkan. Ketika niatnya adalah bersedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mendapatkan kebaikan dan ganjaran dari apa yang dia niatkan, walaupun yang mengambil apa yang dia bawa adalah putranya. Adapun kepada Ma'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laka ya Ma'nu ma akhadta. Adapun bagi engkau wahai Ma'an adalah apa yang telah engkau dapat dan apa yang telah engkau ambil. Menunjukkan bahwasanya apa yang didapat oleh Ma'an ini adalah sesuatu yang halal. Menunjukkan itu adalah sesuatu yang boleh. Jamaah sekalian, dari hadis yang singkat ini Al-Imam
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan beberapa pelajaran. Di antaranya bahwasanya amalan-amalan seseorang tergantung dari niatnya. Sesuai dengan pembahasan kita, bahwasanya seseorang akan dituliskan baginya ganjaran tergantung dari apa yang dia niatkan, walaupun apa yang dia lakukan berlawanan dari apa yang dia niatkan. Saya ulang, amalan-amalan itu tergantung dari niatnya, dan seseorang akan ditulis baginya ganjaran kebaikan sesuai dengan apa yang ia niatkan, walaupun apa yang terjadi baginya itu berlawanan dengan apa yang dia inginkan. Yazid ketika bersedekah maunya harta tersebut sampai kepada tangan para fuqara yang ada di masjid. Tidak pernah terpikirkan bahwasanya Ma'an putranya yang membawanya. Tapi ketika dia memiliki niat yang demikian, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laka manawait, bagi engkau wahai Yazid apa yang kau niatkan tidak berkurang sedikit pun, walaupun harta tersebut tidak sampai kepada para fuqara yang ada di masjid. Maka dari gambaran poin singkat yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan beberapa permisalan, beberapa contoh permasalahan yang serupa dengan apa yang terjadi terhadap Ma'an dan bapaknya radhiyallahu anhuma. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, apabila seseorang mengeluarkan zakat dan memberikannya kepada orang yang dia anggap sebagai mustahikin zakat, dia anggap sebagai orang yang mustahikin zakat, maka dia memberikan zakatnya itu kepada orang tersebut, karena zakat itu diberikan kepada 8 asnaf, 8 kelompok, di antaranya fuqara, di antaranya masakin, di antaranya orang-orang yang dilembutkan hatinya. Maka ketika dia melihat ada orang yang ini adalah orang yang pantas untuk mendapatkan zakat, kemudian setelah dia memberikan zakatnya dan mengeluarkan zakatnya untuk orang tersebut, tidak taunya setelah waktu berlalu bahwasanya orang yang menerima zakat tersebut adalah orang kaya, misalnya orang kaya. Maka dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka apabila gambarannya demikian, zakat yang telah dia keluarkan maka cukup untuk orang tersebut. Karena ketika mengeluarkannya, dia mengira dan dia menganggap orang yang menerima itu adalah mustahik, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Maka zakat yang dia keluarkan adalah cukup dan makbulah, diterima, dan beban dia, zimmah dia, tanggung jawab dia telah lepas. Karena ketika dia mengeluarkannya, niatnya adalah mengeluarkan zakat tersebut kepada mustahiknya, walaupun setelahnya dia mengetahui itu adalah orang kaya, persis seperti kasusnya Ma'an. Artinya ketika seseorang bersedekah ataupun mengeluarkan zakat, ketika dia memiliki niat untuk menunaikan kewajiban atau menunaikan anjuran untuk bersedekah, kemudian zakatnya dan sedekahnya tidak sampai kepada orang-orang yang layak untuk menerimanya, anggaplah orang-orang yang pura-pura miskin, pura-pura memiliki kebutuhan, tidak tahu di rada jauh mobilnya diparkir, misalnya demikian. Maka ketika dia memberikan, ganjarannya sisi Allah Subhanahu wa taala tetap ada, seperti dia memberikan kepada orang yang butuh, walaupun pada saat itu dia tertipu. Jadi kalau misalnya ada yang menipu, saya minta zakat, saya minta sedekah, maka kita berikan saja selama kita memiliki keluasan, memiliki sebagian harta untuk kita berikan. Bisa jadi 5.000, bisa jadi 2.000, bisa jadi 10.000, walaupun misalnya setelah orang ini berlalu
setelah orang ini berlalu tidak taunya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya apa? Misalnya rokok, misalnya lebih-lebih dari itu bisa jadi minum khamar. Yang penting apabila orang ini datang lagi kita tidak memberikan. Orang ini kalau dapat bagian dari sedekah yang kita sedekahkan untuk maksiat, maka kita tidak beri. Adapun kasus yang pertama yang terjadi bagi kita, mudah-mudahan termasuk kasusnya sama dengan Yazid. Laka ma nawait, bagi engkau itu apa yang telah engkau sedekahkan. Kemudian beliau Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pun mencontohkan atau mengambil satu pelajaran dari hadis ini, annahu yajuzu lil insan an yatasaddaqa ala ibnihi wa huwa kadzalik. Dibolehkan bagi seseorang untuk bersedekah kepada anaknya. Jadi dibolehkan untuk seseorang bersedekah terhadap tanggungannya kepada anaknya, kepada istrinya. Dan ini adalah permainan niat yang ada di hati kita. Ketika kita memberikan nafkah kepada istri kita, kita berikan nafkah setiap hari. Ketika niatnya adalah dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi ganjaran yang lebih untuk kita dalam memberikan tanggungan dan tunjangan kepada istri. Bukan hanya kewajiban saja, akan tetapi menjadi sedekah untuk kita. Jadi kalau misalnya anak-anak di pagi hari minta jajan, misalnya anak mau berangkat sekolah, bah jajan bah buat di sekolah. Ketika kita kasih uang saku buat mereka 5.000, 7.000, kita kasih dan kita niatkan sebagai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk sedekah yang ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditulis. Ataupun yang di pesantren ditransfer duitnya ke pesantren, itu termasuk dari sedekah apabila kita niatkan. Sehingga malaikat di pagi hari ketika mendapati kita memberikan kepada anak kita uang saku untuk sekolah, maka malaikat mengatakan Allahumma apa tuh hadisnya? A'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah itu gantinya. Diganti hari itu sebagai satu sedekah. Banyak hadisnya. Dan insya Allah akan kita lebih bahas lagi sedekah terhadap keluarga di hadis yang ke-7. Akan ada penjabarannya yang lebih dalam. Dan dalilnya juga adalah hadis yang berkaitan dengan perbincangan antara Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Mas'ud, menunjukkan ketika seseorang memberikan duit ataupun kewajiban dia kepada keluarganya, itu adalah termasuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala selama dia meniatkan untuk bersedekah. Karena yang paling penting likulli imri'in ma nawa, setiap orang mendapatkan ganjarannya dari apa yang dia niatkan. Seperti Yazid, laka ma nawait, bagi engkau itu apa yang kau niatkan. Apabila tidak diniatkan, kita hanya memberikan saja 5.000, 7.000 untuk uang jajan anak, maka tidak mendapatkan ganjaran berupa sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjaran sedekah itu banyak sekali. Termasuk di antaranya apa? Membebaskan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita mau selamat, mau murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sirna, maka banyak bersedekah. Sehingga Rasulullah katakan kepada perempuan-perempuan sahabat, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai perempuan-perempuan bersedekahlah. Saya melihat kebanyakan penghuni api neraka itu apa? Perempuan, karena mereka kufur. Bukan kufur kepada Allah, akan tetapi kufur kepada suami-suami mereka. Apabila suaminya baik, maka tidak diungkit-ungkit. Tapi sekali kepleset suaminya, maka si istri mengatakan apa? Engkau ini tidak pernah melakukan hal yang saya inginkan sama sekali selama hidup bersama, ya. Padahal cuma baru sedikit. Dan ini sifat orang-orang yang perempuan-perempuan yang kebanyakan di penghuni api neraka.
Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya boleh bagi seseorang untuk memberikan zakat kepada anaknya selama zakat tersebut tidaklah diberikan kepada anaknya sebagai tunjangan dia. Artinya bisa jadi ketika seorang anak ini dia memiliki permasalahan seperti terlilit utang ataupun dia harus membayar diat. Diat itu ketika misalnya seorang membunuh seseorang secara tidak sengaja, maka hukumannya diantaranya dengan membayar diat 100 ekor onta. Maka ini sangat mahal sekali, sangat besar sekali. Maka bisa ketika ayahnya memiliki keluasan dalam zakat, maka dibantu. Bahkan yang berkaitan dengan hukum diyah ini, maka yang membantu bukan hanya ayah, bukan hanya adik, bukan hanya kakak, bukan hanya keluarga, akan tapi asobah dari orang tersebut, orang-orang yang mewarisi orang ini secara asobah, maka mereka membantu diat orang yang terlilit dalam diat dengan membayar 100 ekor onta. Berapa miliar itu 100 ekor onta? 2 miliar ya? Iya. Jadi sangat berat sekali. Kemudian dalam hadis ini juga ada anjuran, yaitu bahwasanya harus ada peringatan bahwasanya bagaimana seorang ayah bermuamalah dengan anaknya dan bagaimana seorang ayah mentarbiyah anak-anaknya. Dan di dalam tarbiyah dalam keluarga itu harus ada hiwar, harus ada diskusi, harus ada dialog, harus ada ngobrol antara setiap individu yang ada di rumah. Jadi dengan berbicara, dengan membahas, maka semuanya permasalahan akan diketahui. Sebagaimana Ma'an ini ketika mendapatkan dinar, karena dinar ini bukan sedikit, maka ketika memberikannya, maka dia tunjukkan kepada Nabi kepada ayahnya Yazid, sehingga kemudian terjadi diskusi yang sangat hangat. Saya tidak mau engkau, saya ingin berikan kepada yang lain. Ya gimana, saya sudah dapat, mau dibalikin lagi? Jadi harus kita bawa kasus ini kepada Rasulullah SAW. Dan sebagaimana juga dalam kisah ini juga menunjukkan bahwasanya ketika seseorang mencari kebenaran, maka tidaklah seorang ayah ini ketika terhadap anaknya setiap tindak tanduk anaknya dibenarkan, tidak. Apabila si anak itu salah, maka dikatakan bahwasanya anak itu salah dalam diskusi, kamu salah nak. Begitu juga ayah terhadap anaknya, bisa juga dengan mengatakan ayah kelihatannya kurang tepat, tidak mengatakannya langsung salah, akan tapi dengan mengatakannya kurang tepat. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berdialog dengan ayahnya dalam surat Maryam ya, ditunjukkan walaupun ayahnya itu orang kafir, maka Nabi Ibrahim alaihi salam memanggil memberikan petunjuk kepada ayahnya dengan kata-kata yang sangat baik sekali. Seperti dalam surat Maryam ayat 43, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang ilmu tersebut tidak datang kepada engkau. Artinya apa? Saya mau mengetahui, memahami, engkau itu jahil, tapi tidak mengatakan hal tersebut karena kedudukan tinggi seorang ayah. Kita ini ada di dunia karena ayah kita. Jadi jangan mentang-mentang sekarang kita sudah besar, sudah mengetahui sedikit ilmu, kemudian apa yang dikatakan oleh ayah kita tentang, tidak. Ini Nabi Ibrahim, ilmunya dapatnya dari mana? Wahyu. Akan tapi ketika mengatakan kepada ayahnya dengan
perkataan yang sangat sopan, dipanggil dengan ya abadi, dipanggil wahai ayahku, dikatakan telah datang kepadaku sesuatu yang tidak datang kepada engkau, menunjukkan bahwasanya ada diskusi, ada dialog. Dan ketika si anak salah, maka si ayah tidak membenarkannya, langsung dibenarkan. Tidak karena anaknya, maka semua tindak tanduknya benar, dikatakan dan dianggap benar, maka ini tidak tepat. Rasulullah katakan, ketika ada perempuan Makhzumiyah berarti orang Quraisy. Orang Quraisy berarti di tengah orang-orang Arab ini adalah orang yang terhormat. Ada perempuan Makhzumiyah yang dia minjem dengan pinjaman dengan barang yang berharga, kemudian dia ingkari. Kemudian Rasulullah mengatakan si perempuan ini harus dipotong tangannya. Maka hal ini menjadikan orang-orang Quraisy gundah. Maka mereka datang kepada Usama ibn Zaid. Usama ini adalah seseorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Orang yang hubungannya sangat dekat dan dianggap cucu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pernah Usama ada di tangan kanan, Hasan di tangan kiri, menunjukkan dua-duanya adalah cucunya Rasulullah. Karena Zaid, bapaknya Usama ini dulunya pada zaman jahiliyah dianggap anak oleh Rasulullah, dipanggilnya saja Zaid ibn Muhammad. Kemudian Allah larang hal tersebut. Ud'uhum liabaihim, kalian apabila punya anak-anak angkat, nisbatkan anak angkat kalian kepada ayah mereka, tidak boleh kepada yang lain. Maka orang Quraisy menyebutkan kepada Usama, wahai Usama, omongin dong Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang dikatakan oleh Usama, jangan dipotong tangannya. Rasulullah marah murka, marah langsung. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, kalau seandainya putri saya yang mencuri, dan ini tidak mungkin. Ini Fatimah sayyidatu ahlil jannah, dan beliau adalah orang yang luar biasa. Kata Rasulullah, kalau seandainya putriku yang melakukannya, la qata'tu yadaha, saya tidak akan berbasa-basi, pasti mengeksekusi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Makhzumiyah, benar memiliki kedudukan, akan tapi dibandingkan dengan putriku tentu secara garis keturunan tinggi jauh, lebih-lebih secara kesalehan luar biasa, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga. Jadi apabila melakukan kesalahan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tanggung-tanggung untuk menghukumnya. Dan ini pun harus kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang berikutnya, bolehnya untuk kita menjadikan perwakilan dalam bersedekah. Karena Yazid ini ketika bersedekah menitipkan kepada seseorang, selama orangnya itu kita percaya, lebih-lebih supaya ketika kita bersedekah itu lebih sembunyi-sembunyi, supaya orang yang menerima sedekah dari kita itu tidak mengetahui bahwasanya hal tersebut dari kita. Itu boleh, itu dianjurkan. Jadi boleh seperti yang dicontohkan oleh Ma'an. Wallahu taala alam. Saya anggap cukup. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan hadis yang ke-7, dan ini yang lebih khusus lagi yang berkaitan dengan sedekah terhadap keluarga. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Pertanyaan? Ya, fadhal. Bersedekah untuk orang yang meninggal? Boleh, dibolehkan ketika bersedekah atas nama orang yang meninggal, baik itu orang tua ataupun orang lain, bisa dibolehkan. Akan tetapi yang paling afdal adalah apa yang telah dicontohkan atau dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila seorang anak manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali 3. Waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan bapaknya.
Terus sedekatin jariyah, sedekah jariyah yang terus dipakai. Sampai selama sedekah itu digunakan, dia mendapatkan ganjaran. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka kita tunjukkan dalam yang pertama, walad soleh. Yang paling dianjurkan ketika seseorang melakukan untuk orang yang telah meninggal dunia adalah mendoakannya. Apalagi anak. Yang paling ditekankan oleh Rasulullah adalah mendoakannya. Apabila ada yang lebih baik dari mendoakannya, maka pasti Rasulullah akan sebutkan seorang anak soleh yang bersedekah untuknya, seorang anak soleh yang membaca Al-Quran untuknya. Akan tapi tidak, dicukupkan dengan mendoakannya, menunjukkan yang paling baik adalah mendoakannya. Karena pada hakikatnya amal soleh yang dilakukan, kita pelakunya itu lebih butuh untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran tersebut. Dan Rasulullah SAW walaupun membolehkan, tidak pernah mencontohkan. Rasulullah tidak pernah ketika menyembelih sesembelihan ataupun membagikan sedekah, sedekahnya Rasulullah luar biasa loh. Terkadang 100 ekor unta, terkadang 100 ekor kambing. Sampai orang-orang Arab Badui ini keder, kok ada orang kayak gini sedekahnya. Gak pernah bersedekah atas nama Khadijah, bersedekah atas nama Hamzah, atau bersedekah atas nama orang-orang yang di dekat hati Nabi SAW. Tidak, akan tapi bersedekah dengan atas nama diri. Jadi walaupun boleh, anjuran yang lebih tepatnya adalah mendoakannya. Paham ya? Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.